Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan keempat mata kuliah Matematika Bilangan dan Aritmatika bersama saya Fitri Azana Kumala. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan cacah. Kita lihat dulu bagian sistem bilangan, di mana jika kita perhatikan paling atas di sini ada bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks ini dibagi menjadi dua, yaitu bilangan imajiner dan bilangan real. Selanjutnya bilangan real dibagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan, dan bilangan bulat dibagi menjadi dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan negatif. Disinilah letak bilangan cacah berada. Selanjutnya, bilangan cacah dibagi menjadi dua, yaitu bilangan asli dan bilangan nol. Dan terakhir, bilangan asli dibagi menjadi tiga, yaitu bilangan satu, bilangan prima, dan bilangan komposit. Yang pertama, kita lihat dulu, di sini ada himpunan bilangan asli yang disimbolkan dengan N. Kita lihat, himpunan bilangan asli atau N adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan himpunan bilangan cacah atau whole set di sini adalah himpunan yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Secara kasat mata, kita bisa lihat perbedaan antara dua himpunan ini, yaitu himpunan bilangan asli dimulai dari 1, sedangkan himpunan bilangan cacah dimulai dari 0. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa himpunan bilangan cacah adalah himpunan yang anggotanya adalah seluruh himpunan bilangan asli ditambahkan dengan 0. Bilangan cacah dapat didefinisikan juga sebagai bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota atau kardinalitas suatu himpunan. Jika suatu himpunan yang karena alasan tertentu tidak mempunyai anggota sama sekali, maka cacah anggota himpunan itu dinyatakan dengan 0 dan dinyatakan dengan lambang 0 seperti ini. Jika anggota dari suatu himpunan hanya terdiri atas satu anggota saja, maka cacah anggota himpunan itu dinyatakan dengan 1 dan dinyatakan dengan lambang 1. Ini pun berlaku untuk bilangan-bilangan yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang operasi pada bilangan cacah. Ada beberapa operasi yang dapat dikenakan pada bilangan-bilangan cacah, yaitu yang pertama adalah operasi penjumlahan, yang kedua adalah operasi pengurangan, yang ketiga adalah operasi perkalian, dan yang keempat adalah operasi pembagian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Operasi penjumlahan pada bilangan cacah pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengaitkan setiap pasang bilangan cacah dengan satu bilangan cacah yang lain. Kita lihat di sini sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Yang pertama adalah tertutup. Jadi untuk setiap A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah, maka berlaku A plus B juga merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah. Sebagai contoh, misalkan kita ambil 3. 3 adalah bilangan cacah ditambah dengan 5. 5 adalah bilangan cacah, hasilnya adalah 8. 8 ini merupakan anggota bilangan cacah. Jadi, setiap kita ambil dua buah bilangan yang merupakan bilangan cacah, maka hasil penjumlahannya pun akan merupakan bilangan cacah juga. Yang kedua adalah sifat komutatif. Untuk setiap A dan B yang merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah, berlaku A plus B sama dengan B plus A. Sebagai contoh, misalkan kita ambil bilangan yang pertama adalah 3 ditambah dengan yang kedua adalah 5
maka tentu saja penjumlahan ini akan sama dengan 5 ditambah dengan 3. Inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Untuk sifat yang ketiga, yaitu asosiatif, untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah, berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B ditambah dengan C. Sebagai contoh, misalkan kita ambil 3 buah bilangan pada himpunan bilangan cacah, yaitu 2, 3, dan 4. Maka menurut sifat asosiatif akan berlaku 2 ditambah 3 ditambah dengan 4 akan sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Yang di ruas kiri, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 ditambah 4, hasilnya adalah 9. Yang di ruas kanan, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 2 ditambah 7 sama dengan 9. Maka dapat dilihat bahwa hasilnya adalah sama. Untuk sifat yang keempat, yaitu sifat identitas, terdapat 0 yang merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah untuk semua A yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah, sedemikian sehingga berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Kita lihat bahwa untuk berapapun nilai A, maka akan berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Misalkan kita pilih A-nya adalah 2, maka 2 ditambah 0 pasti hasilnya sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Selanjutnya akan kita bahas tentang operasi pengurangan pada bilangan cacah. Operasi pengurangan pada bilangan cacah pada dasarnya merupakan kebalikan daripada operasi penjumlahan. Kita lihat di sini sifat-sifat operasi pengurangan. Yang pertama adalah tidak bersifat tertutup. Kita lihat, terdapat A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah, sedemikian sehingga berlaku A dikurangi B bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah. Kita lihat di sini, himpunan bilangan cacah tidak bersifat tertutup terhadap operasi pengurangan. Mengapa? Karena dapat kita temukan A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah, sedemikian sehingga berlaku A dikurangi B bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah. Misalkan di sini kita ambil A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 5. Maka A dikurangi B, yaitu 3 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 ini bukan merupakan anggota himpunan bilangan cacah, sehingga di sini jelas bahwa himpunan bilangan cacah tidak bersifat tertutup terhadap operasi pengurangan. Sifat yang kedua adalah tidak bersifat komutatif. Terdapat A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah, sedemikian sehingga berlaku A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Misalkan di sini kita bisa temukan bahwa jika A-nya adalah 3, B-nya adalah 5, maka 3 dikurangi 5 tentu tidak sama dengan 5 dikurangi 3. Yang di ruas kiri ini hasilnya adalah negatif 2, sedangkan yang di ruas kanan adalah 2. Sehingga operasi pengurangan tidak bersifat komutatif pada bilangan cacah. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang sifat yang ketiga, yaitu tidak bersifat asosiatif. Jadi dapat kita temukan A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah, sedemikian sehingga berlaku A dikurangi B dikurangi C tidak sama dengan A dikurangi B dikurangi C.
Sebagai contoh, misalkan di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 4, maka jelas bahwa di sini 2 dikurangi 3 dikurangi 4 tidak akan sama dengan 2 dikurangi 3 dikurangi 4. Yang di ruas kanan ini 2 kurangi 3 negatif 1, negatif 1 dikurangi 4 negatif 5 tidak sama dengan 2 dikurangi negatif 1, berarti 3. Selanjutnya kita akan bahas sifat yang keempat, yaitu tidak memenuhi sifat identitas. Terdapat A yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah sedemikian sehingga berlaku A dikurangi 0 tidak sama dengan 0 dikurangi A sama dengan A. Misalkan A-nya adalah 3. 3 dikurangi 0 maka tidak sama dengan 0 dikurangi 3. Selanjutnya akan kita bahas tentang operasi perkalian pada bilangan cacah. Operasi perkalian pada bilangan cacah pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai hasil penjumlahan berulang bilangan-bilangan cacah. Jika A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah, maka A dikalikan dengan B dapat didefinisikan sebagai yang pertama, di sini penjumlahan B sebanyak A kali. Atau yang kedua di sini penjumlahan berulang yang mempunyai A suku dan tiap-tiap suku adalah B. Secara konseptual, A dikalikan dengan B tidak sama dengan B dikalikan dengan A, tapi hasil kalinya tentu saja akan sama. Sebagai contoh, misalkan ada 4 kandang ayam. Dalam setiap kandangnya terdapat 5 ekor ayam. Jadi di sini misalkan saya gambarkan ada kandang ayam 4, kandang ayamnya masing-masing kandang ayam ada 5 ekor ayam. Maka di sini jumlah seluruh ayamnya adalah 5 ditambah dengan 5 ditambah dengan 5 ditambah dengan 5. Ini dapat kita tuliskan sebagai 4 dikalikan dengan 5 karena penjumlahan 5 sebanyak 4 kali perulangan. Tentu saja 4 dikalikan dengan 5 secara konseptual tidak sama dengan 5 kali 4. Karena jika 5 kali 4 maka di sini bisa kita gambarkan bahwa di sini ada 5 buah kandang ayam seperti contoh tadi yang masing-masing kandangnya terdapat 4 ekor ayam. Sehingga di sini dapat dituliskan 4 ditambah dengan 4 ditambah dengan 4 ditambah dengan 4 ditambah dengan 4. Penjumlahan berulang sebanyak 5 kali pada bilangan 4. Selanjutnya akan kita bahas untuk sifat-sifat operasi perkalian. Yang pertama adalah tertutup. Untuk semua A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah, maka akan berlaku A dikali B juga merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah. Di sini kita ambil sebarang bilangan berapapun dari bilangan cacah, maka hasil kalinya pasti merupakan anggota himpunan bilangan cacah. Sifat inilah yang disebut dengan sifat tertutup. Misalkan kita ambil bilangan cacah yaitu 3 dan 5. Jika kita kalikan, maka hasilnya adalah 15. 15 juga merupakan anggota himpunan bilangan cacah. Silakan kalian amati jika setiap kalian ambil 2 buah bilangan cacah, sebarang bilangan cacah, maka hasilnya juga merupakan anggota himpunan bilangan cacah. Yang kedua, akan kita bahas tentang sifat komutatif. Untuk setiap A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah, berlaku A dikalikan B sama dengan B dikalikan dengan A. Jika kita ambil contoh, misalkan A-nya adalah 3, B-nya adalah 5, maka di sini 3 dikali 5
pasti akan sama dengan 5 dikalikan dengan 3. Selanjutnya, sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah berlaku A dikalikan dengan B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Sebagai contoh, misalkan A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, C-nya adalah 4. Maka 2 dikali 3 dikali dengan 4 pasti hasilnya sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Yang ruas kiri berarti ini 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. Sedangkan yang ruas kanan 2 dikali 12, 24, sama. Yang terakhir adalah identitas. Himpunan bilangan cacah memuat suatu elemen identitas, yaitu 1. Di mana di sini untuk setiap A yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah pasti berlaku A dikalikan dengan 1 sama dengan 1 dikalikan dengan A sama dengan A. Sebagai contoh, misalkan kita ambil A-nya adalah 3, maka di sini 3 kali 1 pasti sama dengan 1 dikali 3, pasti dirinya sendiri, yaitu 3. Terakhir akan kita bahas tentang operasi pembagian pada bilangan cacah. Operasi pembagian pada bilangan cacah pada dasarnya merupakan kebalikan daripada operasi perkalian. Selanjutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat operasi pembagian. Yang pertama adalah tidak bersifat tertutup. Himpunan bilangan cacah tidak bersifat tertutup terhadap operasi pembagian. Terdapat A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah sedemikian sehingga berlaku A dibagi B bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah. Misalkan di sini kita ambil A yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah yaitu 1 dan B misalkan 3, maka A dibagi B hasilnya adalah sepertiga. Sepertiga bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah. Sehingga jelas bahwa himpunan bilangan cacah tidak bersifat tertutup terhadap operasi pembagian. Yang kedua adalah tidak bersifat komutatif. Terdapat A dan B yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah sedemikian sehingga berlaku A dibagi B tidak sama dengan B dibagi dengan A. Sebagai contoh, misalkan A-nya adalah 1, B-nya adalah sama dengan 3, maka tentu saja 1 dibagi 3 tidak sama dengan 3 dibagi dengan 1. Yang ketiga adalah tidak bersifat asosiatif. Terdapat A, B, dan C yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah, sedemikian sehingga berlaku A dibagi B dibagi C tidak sama dengan A dibagi B dibagi C. Misalkan di sini kita ambil A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah 3, maka pasti 1 dibagi 2 lalu dibagi dengan 3 pasti tidak sama dengan 1 dibagi 2 dibagi 3. Pasti di sini setengah dibagi 3 hasilnya adalah setengah dikali sepertiga, yaitu 1/6. Sedangkan ruas kanan di sini 1 dibagi 2/3 hasilnya adalah 1 dikali 3/2. Yaitu di sini ruas kiri adalah 1/6 tidak sama dengan ruas kanannya yaitu 3/2. Yang terakhir, tidak memenuhi sifat identitas. Terdapat A yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah sedemikian sehingga berlaku A dibagi 1 tidak sama dengan 1 dibagi A sama dengan A. Misalkan di sini bisa kita temukan nih, A-nya misalkan 2, maka di sini 2 dibagi 1 tentu tidak sama dengan 1 dibagi 2, di mana di sini tidak sama dengan 2. Selanjutnya akan kita bahas tentang pembelajaran operasi hitung bilangan cacah. Sebagai pendidik tentu kita harus tahu bagaimana cara membelajarkan materi tentang operasi hitung bilangan cacah pada siswa.
Pengetahuan yang perlu dibedakan dalam belajar matematika yaitu yang pertama pengetahuan prosedural dan yang kedua adalah pengetahuan konseptual. Apa bedanya? Jika pengetahuan prosedural di sini merupakan pengetahuan tentang simbol atau pengetahuan tentang bahasa atau bisa juga tentang aturan pengerjaan atau operasi. Contohnya, misalkan siswa dapat menyebutkan nama bilangan, dapat menuliskan lambang bilangan, atau melakukan operasi. Maka siswa tersebut sudah memiliki pengetahuan prosedural. Sedangkan pengetahuan konseptual adalah pemahaman konsep. Contohnya di sini misalkan siswa dapat menjelaskan mengapa dia menjawab sebagaimana yang dia jawab, memberikan argumen yang tepat terhadap apa yang dia lakukan. Nah, jika siswa dapat menjelaskan mengapa dia menjawab seperti yang dia jelaskan, ataupun memberikan argumen yang tepat terhadap apa yang dia lakukan, maka siswa tersebut sudah memiliki pengetahuan konseptual. Sehingga di sini ada tugas untuk pertemuan keempat, yaitu yang pertama, jelaskan langkah-langkah pembelajaran operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah pembelajaran operasi pengurangan pada bilangan cacah. Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah pembelajaran operasi perkalian pada bilangan cacah. Dan yang terakhir, jelaskan langkah-langkah pembelajaran operasi pembagian pada bilangan cacah. Langkah-langkah pembelajaran tentang operasi himpunan inilah yang seharusnya dapat mengefektifkan proses pembelajaran sehingga siswa tentu saja dapat dengan mudah memahami konsep operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Sekian pertemuan keempat ini, kita berjumpa lagi minggu depan di pertemuan kelima. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.